Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita hari ini di tema 3, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Menuliskan laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat, dan mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Lingkungan yang hijau dan asri sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Hal ini disebabkan karena kita menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Tumbuhan yang hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang, mari kita mengenali bagian-bagian dari tumbuhan. Bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut dengan klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Sedangkan buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut dengan monokotil dan biji berkeping 2 disebut dengan dikotil. Biji merupakan cikal bakal dari sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjadi kelestariannya. Sekarang, bukalah buku temamu di halaman 21. Cermati teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian jawablah pertanyaannya dan tanamlah satu jenis tumbuhan. Rawatlah dan amatilah setiap bagiannya. Saat tanamanmu mulai tumbuh, lakukanlah kegiatan identifikasi dan tuliskan setiap bagian tumbuhan berikut fungsinya. Tuliskanlah dalam bentuk laporan dan sertakanlah gambar dalam laporan tersebut. Nah, soleh-solehahku, Ibu cukupkan dulu materi kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jagalah kesehatanmu, dan kita berjumpa di video pembelajaran Ibu selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.